Mohon undangan tidak merapat. Laskar keamanan mohon diperhatikan. Keamanan laskar mohon diperhatikan. Dipersilakan kepada seluruh jemaah hadirin sekalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dengan segala hormat kami mohon kepada para hadirin wal hadirat untuk kembali ke duduknya masing-masing. Dan mohon kepada undangan yang ada di area steril untuk segera meninggalkan tempat. Mohon untuk laskar segera mengkondisikannya. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami haturkan kepada yang mulia Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus. Nanti kalau anak ceramah pada duduk ya. Masuk di laut. Iya, duduk. Lo. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tuan guru, para lora, para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir di tempat ini, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Wabil khusus yang hadir di tempat ini Ketua DPW FPI Sampang Kiai Haji Nur Syekh, Ketua DPW FPI Pamekasan Kiai Haji Ali Salim, Dewan Syuro FPI Kiai Haji Faurak Alawi dan Kiai Haji Abdul Malik beserta sahibul hajat DPC FPI Ketapang. Kita doakan semua para habaib, para alim ulama, para asatid kita, para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gobol hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Jazahumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka tabligh akbar zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Rabiul Awal, betul? Di bulan Rabiul Awal ada banyak kejadian besar. Yang populer yang kita tahu adalah Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau buka sejarah, saudara, di bulan Rabiul Awal bukan hanya terjadi Maulid Nabi, tapi di antara kejadian besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal menurut banyak ahli tarikh, ahli sejarah, salah satunya adalah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau kita bicara tentang hijrah Rasulullah, ada banyak hikmah, ada banyak ibrah pelajaran, ada banyak ilmu yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya saudara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka ketika itu pula berdirilah negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara. Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar, di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau menjelaskan bahwasanya ketika Nabi sampai ke Madinah, kemudian berdiri negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara, di situ Nabi
3 pondasi, saudara. Di atas berapa pondasi? Berapa pondasi? Yang pertama, binaul masjid. Pondasi pertama Nabi di dalam mendirikan negara adalah dengan membangun masjid ibadallah. Ketika itu Pak Bu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, ketika itu orang-orang Madinah berebut supaya rumahnya dijadikan tempat tinggal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, jangankan Rasulullah, andai kata ada ulama hadir datang ke kampung kita, pasti kita berebut supaya ulama tersebut mampir, betul? Begitu pula para sahabat ketika itu. Nabi Muhammad sampai ke Madinah, para sahabat ramai-ramai supaya bisa rumahnya dijadikan tempat tinggal Rasulullah. Tapi Nabi Pak Bu nggak mau mengecewakan salah satu di antara mereka, karena kalau Nabi pilih salah satu, khawatir nanti yang lain kecewa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi biarkan ontanya berjalan. Kata Rasulullah, biarkan ini onta berjalan. Kata Rasulullah, di mana onta tersebut barakat, di mana onta tersebut berhenti dan duduk, maka itu adalah tempat yang aku pilih, saudara. Akhirnya onta tersebut jalan, terus dia jalan di kota Madinah setelah disambut oleh penduduk Madinah, ibadallah, sampai pada satu bidang tanah mirip 2 anak yatim yang diasuh oleh sahabat As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Masya Allah, ketika onta tersebut turun, Nabi pilih tempat tersebut, hahuna, kata Rasulullah. Disinilah tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Anda tahu saudara, ini 2 anak yatim. Itu tanah harta peninggalan dari orang tuanya. Begitu Nabi pilih tempat tersebut, Nabi SAW pengen beli, saudara. Nabi nggak mau nyusahin 2 anak yatim tersebut. Nabi pengen beli, tapi apa kata 2 anak yatim tersebut? Lah, banahabuhu laka ya Rasulullah. Nggak perlu beli ya Rasulullah, tapi ini tanah kami hadiahkan untukmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi di sisi lain Nabi tetap nggak mau, nggak, kata Rasulullah. Balistadituhu minnak, tapi aku beli dari kamu. Akhirnya Rasulullah tetap beli tanah tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan dengan harga 10 dinar, ibadallah. Singkat cerita, ibadallah, ketika Nabi SAW beli itu tanah, nggak pakai nunggu lama. Ketika Nabi sampai di Madinah, beli tanah tersebut, nggak pakai nunggu lama, saudara. Langsung Nabi SAW yang memimpin untuk membangun masjid, ibadallah. Nabi nggak perintah dulu, tapi Nabi tunjukkan dulu dengan perbuatannya. Nabi angkat itu batu-batu dengan tangannya. Nabi susun itu batu dengan tangannya, saudara. Sambil Nabi mendendangkan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, kata Rasulullah, sambil Rasulullah bangun itu masjid dengan tangan mulianya, saudara. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfiril ansar wal muhajirah, maka ampunilah orang-orang ansar dan muhajir ilallah. Saudara, para sahabat begitu lihat Nabi kerja, saudara, Nabi turun tangan bangun masjid dengan tangan mulianya. Sahabat begitu melihat hal tersebut, apa kata para sahabat? La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladaka minnal 'amalul mudallalu. Ya Allah, ini Rasulullah turun tangan, Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wal Akhirin turun tangan langsung angkat batu dengan tangan mulianya. Kata para sahabat, kalau Rasulullah turun tangan kerja, kami diam duduk saja, maka ini enggak benar. Ladaka minna amalul mudallalu, ini amal yang tidak benar. Nabi Muhammad kerja sedangkan aku diam. Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat rame-rame turun tangan membantu bangun masjidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya itu masjid adalah masjid yang sampai detik ini berdiri tegak di Madinah Al-Munawwarah dengan penambahan dan perluasan, saudara. Dari
dari dasar yang pertama ini kita bisa ambil banyak pelajaran, saudara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pondasi yang pertama? Pelajaran yang pertama, mari kita lihat, saudara, bagaimana tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yad'un nas bihalihi qabla maqalih. Nabi Muhammad mengajak para sahabat sebelum dengan kata-kata, Rasulullah ajak dengan perbuatan dulu, saudara. Rasulullah mau ngajak sahabat gotong royong bangun masjid, tapi Rasulullah nggak perintahkan dengan kata-kata. Nabi turun sendiri, Nabi angkat itu batu, saudara. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya buat para pemimpin, buat para tokoh. Kalau kamu mau didengarkan, kamu mau dipatuhi, kalau mau dijadikan contoh, maka tunjukkan dengan perbuatanmu sebelum berkata-kata, saudara. Betul betul. Betul betul. Tunjukkan dengan perbuatan. Kalau kau tunjukkan dengan perbuatan, maka otomatis rakyat akan ikut. Pengikutmu akan tunduk. Jangan perkataannya A, perbuatannya B, saudara. Ngomongnya seolah-olah cinta rakyat, tapi cuma kampanye doang. Setelah selesai kampanye, rakyat ditindas, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Tunjukkan dulu dengan perbuatan. Itu akhlaknya baginda Rasulullah. Makanya saya teringat para ulama-ulama kita ini, mereka mengikuti akhlaknya Rasulullah. Saya ingat dulu waktu saya mondok, saudara. Dan sebelum saya mondok, dari zaman Nabi Al-Hasan bin Ahmad Baharun di Galwa, guru saya orang Madura, saudara. Saya belajar sama orang Madura. Saudara, itu sebelum beliau nyuruh santri untuk bangun pondok rame-rame ngecor, beliau dulu tunjukkan. Beliau turun dulu dicor sebelum nyuruh santri, santri ikut setelah itu, sudah. Akhlak dari siapa ini? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Ishaq, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah segera pulangkan beliau ke Indonesia. Saya ingat waktu itu pengajian bulanan di tempat beliau di Petamburan. Yang hadir ribuan kalau pengajian bulanan, saudara. Di tengah-tengah beliau ngajar, lagi asyik beliau ngajar, di tengah-tengah beliau ngajar, rumah tetangganya kebakaran. Apa yang beliau lakukan, saudara? Beliau stop itu ngajar, tutup kitab. Beliau stop itu ngajar. Beliau suruh jamaah tunggu. Beliau keluar dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan sorbannya, turun tangan untuk padamkan api rumah tetangganya sampai itu baju hitam, saudara. Dari mana ini akhlak? Dari kakeknya baginda Nabi Muhammad. Itu akhlaknya Rasulullah, Pak. Makanya pesannya gampang. Kalau mau tokoh diikuti oleh pengikutnya, kalau mau pejabat dihormati oleh rakyatnya, tunjukkan dengan perbuatanmu sebelum dengan kata-kata, saudara. Betul? Betul? Ini sekarang lagi rame masalah vaksin untuk corona, saudara. Rakyat banyak yang nggak percaya, takut kalau disuntik vaksin, betul? Sekarang lagi tahap percobaan di Bandung. Sekian orang, sekian ratus ribu lebih kalau nggak salah, dijadikan sampel, dijadikan bahan percobaan. Rakyat banyak yang nggak percaya, rakyat banyak yang khawatir, takut ini vaksin mengkhawatirkan, takut vaksin membahayakan. Gampang caranya, kalau mau rakyat percaya, maka coba itu vaksin presiden dulu yang dijadikan percobaan sebelum rakyat. Rakyat ikut langsung, saya jamin. Yang pertama mesti disuntikkan percobaan vaksin presiden dan anaknya, mantunya, cucunya, setelah itu menteri-menterinya, saudara. Betul betul. Betul betul. Habis itu gubernur-gubernur dilanjutkan, habis itu anggota DPR. Jadi kalau ada apa-apa jangan korbanin rakyat, betul? Betul. Saya yakin kalau begitu percobaannya pasti rakyat akan ikut semuanya, saudara. Tunjukkan dulu dengan perbuatan. Betul betul.
sertifikasi ulama. Katanya ulama mau disertifikat. Yang layak ceramah yang mana, yang enggak yang mana. Masya Allah, ulama mau disertifikat udah kayak bakso frozen food sudah. Innalillahi. Siapa yang mau sertifikasi ulama? Logikanya begini logikanya. Kalau ada orang mau sertifikasi ulama, berarti kan dia ngetes kelayakan. Kalau yang ngetes berarti harus lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi atau lebih rendah? Ilmunya harus lebih tinggi atau lebih rendah? Harus lebih tinggi. Terus siapa yang mau ngetes? Pejabat. Pejabat mana yang ilmunya lebih tinggi dari ulama, saudara? Kementerian Agama. Menterinya aja khutbah Jumat rukunnya nggak lengkap, saudara. Betul. Siapa yang berani sertifikasi kiai sepuh di Madura, saudara? Siapa yang berani? Logikanya sudah kacau, nggak benar. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kecuali yang mau sertifikasi lebih tinggi ilmunya. Sertifikasi itu udah dapat. Dari mana sertifikasi ulama didapat? Sudah didapatkan dari baginda Nabi Muhammad, saudara. Sudah didapatkan dari Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbik. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Itu pelajaran yang pertama. Kalau mau pemimpin dihormati, diikuti, maka tunjukkan dengan perbuatan sebelum kata-kata. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, sudah ini jam berapa nih? 12 kurang. Lanjut apa jangan? Sudah siap? Masih semangat? Yakin? Ibu-ibu udah keringetan. Lanjut terus. Betul. Saya dengar mana sampang semangatnya, angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Itu pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari pondasi pertama, saudara. Kemudian pelajaran kedua yang tidak kalah pentingnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW begitu sampai ke Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah bangun masjid, saudara. Kenapa Nabi nggak bangun gedung parlemen dulu? Kenapa Nabi nggak bangun istana pimpinan negara dulu? Padahal Rasulullah pimpinan negara pada saat itu, saudara. Kenapa Nabi nggak bangun pangkalan militer terlebih dahulu? Tapi yang pertama Nabi bangun adalah masjid, saudara. Kenapa? Seakan-akan di situ ada isyarat as-salah qabla kulli syai'. As-salah. Bagaimanapun kamu, siapapun kamu, kalau mau bahagia kuncinya mau rezeki berkah kuncinya mau senang dunia akhirat kuncinya salat, saudara. Imaduddin, ya agama. Salatmu kau abaikan, kau sembarangkan, agama hancur dalam dirimu. Agama tidak akan hancur, tapi agama yang ada dalam dirimu akan hancur, saudara. Khususnya sholat berjamaah. Masya Allah, ini Pak Bu, sholat berjamaah adalah anugerah dari Allah buat kita, saudara. Untuk ngejar ketertinggalan kita yang sudah terlalu jauh, Allah kasih itu sholat berjamaah. Luar biasa. Andai kata ada duit, andai kata ada yang mau ngasih, yang satu ngasih 100.000, yang satu ngasih 2.700.000 atau 3 juta lah kita lempengin. Kira-kira orang waras milih 3 juta atau 100.000? Jangankan orang waras, orang gila bisa milih, saudara. Kalau udah bab fulus, orang gila jadi waras, saudara. Betul. Itu yang kasat mata giliran sholat. Ada yang 1 derajat, ada yang 20 derajat. Kenapa kita bisa milih 1 derajat, saudara? Bisa jamaah, kenapa nggak jamaah? Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan, saudara,
man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajj al-muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan mutatahhir, udah suci, keluarnya kemana? Ila salatin maktubatin, keluarnya ke sholat berjamaah di masjid. Apa kata Nabi pahalanya? Nggak nanggung Pak. Falahum mithlu ajril hajj al-muhrim. Maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang haji yang ihram, saudara. Sekarang haji susah. Jangankan musim corona, musim biasa saja sekarang mau dapat visa susah. Mau yang reguler yang biasa tunggu sampai 15 tahun. Tidak mudah, saudara. Tapi Nabi Muhammad sudah sediakan opsinya. Kamu sholat lima waktu, dapat pahala itu. Kalau kau belum bisa haji, kau dapat pahala itu. Jaga sholat lima waktumu. Tapi sayang, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita gampangkan, kita entengkan. Makanya Pak Bu, dulu para salafun saleh, kalau udah ketinggalan sholat lima waktu, saudara, nyeselnya luar biasa, saudara. Para salafun saleh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikutip dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Al-Malibari. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu saat, Sayyidina Umar ketika jadi Khalifah Amirul Mukminin, beliau sedang sibuk di kebun, saudara. Cukup ada satu yang menangani, yang lain biar kembali fokus. Siap lanjut? Siap lanjut? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim baraka alaihi. Saudara, Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu saat lagi sibuk di kebun, saudara. Saking sibuknya Sayyidina Umar, sampai-sampai beliau nggak sadar kalau sholat berjamaah di masjid sudah selesai. Bukan ketinggalan waktu sholat, bukan ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar. Sayyidina Umar bin Khattab begitu tahu sholat berjamaah di masjid selesai, apa kata beliau, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatatni sholatul asar bil jamaah. Ushhidukum anna haiti sadaqatan lil muslimin. Innalillah, kata Sayyidina Umar,